Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yolia Agnesia pada pembahasan soal. Ya, jadi di video kali ini sebenarnya 3 tahun lalu saya punya video penjelasan materi mengenai rantai Markov gitu ya. Itu banyak sekali pertanyaan di kolom komentar dan juga mereka mungkin butuh penjelasan lebih gitu ya, atau bisa juga soalnya terlalu sedikit gitu ya di video tersebut. Jadi saya putuskan ini memang rentang waktunya cukup lama ya sampai saya bikin video lagi mengenai rantai Markov gitu. Tapi melihat melihat banyaknya video itu banyak ditonton juga sampai sekarang gitu ya, dari 3 tahun lalu. Jadi saya merasa pengen memberikan penjelasan lebih, salah satunya melalui pembahasan soal ya mengenai rantai Markov. Jadi kita langsung aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin sempat melihat video rantai Markov, bisa lihat di sini penjelasan mengenai beberapa buah contoh soal mengenai rantai Markov tersebut. Jadi di sini ada 5 buah soal, tapi sebenarnya soal-soal ini berfokus pada peluang transisi ya, dan tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai soalnya. Jadi ini hanya soal yang sama sebenarnya ya, soal yang sama, caranya pun juga sama gitu ya. Jadi tidak ada variasi soal di sini, hanya saja mungkin perbedaannya beda state dan juga beda banyaknya state-nya gitu. Oke, langsung aja. Mungkin di sini saya akan bahas 3 soal terlebih dahulu. Nanti mungkin di next video kita akan lanjutkan ke 2 soal berikutnya juga. Baik, soal pertama. Ini soal mengenai si state-nya itu adalah kemungkinan cuaca ya. Saya pengen informasikan dulu bahwa soal ini saya ambil dari ChatGPT ya. Jadi mungkin soalnya kalian bisa temukan juga nanti di ChatGPT kalau kalian mau lihat ya. Oke, pertama, sebuah kota memiliki pola cuaca yang dapat dimodelkan melalui atau sebagai rantai Markov dengan 2 keadaan, yaitu cerah dan juga hujan. Oke, probabilitas transisi antar keadaan tersebut adalah, jadi probabilitas transisi di sini adalah maksudnya gini, peluang perubahan dari cuaca cerah ke peluang keadaan gitu ya, berubahnya cuaca cerah ke hujan. Nah, itu berapa? Kemudian juga kita juga punya peluang transisi dari cerah ke cerah, dan juga kita juga punya peluang transisi hujan ke hujan dan juga hujan ke cerah. Nah, ini ada 4 kemungkinan transisi cuaca ya. Nah, di mana untuk suatu state ini, yang pertama itu kita berada di state kita definisikan ini di satu waktu tertentu. Misalnya ini adalah hari ini. Nah, tentu saja kita mau lihat nih transisi ke hari berikutnya. Nah, ini artinya ini adalah bisa kita namakan ini besok gitu. Nah ini berapa peluang transisinya ini, itu bisa kita peluang transisi dari suatu state ke state berikutnya dari waktu ke waktu gitu ya, itu bisa kita namakan sebagai probabilitas transisi antar keadaan. Oke, nah di sini kita sudah punya diketahui gitu ya, bahwa jika hari ini cerah, besoknya cerah juga, itu probabilitasnya 0,7. Oke, di sini kita bisa pakai bantuan tabel ya. Jadi kita buatkan tabelnya. Nah, di sini kita kasih nama ya, ini itu adalah hari ini gitu ya, state hari ini, dan ini itu besok. Nah, kita ngambilnya gini. Oke, kemudian untuk kemungkinan state-nya itu ada 2 ya. Pertama itu adalah
kita ambil dulu hujan, kedua adalah cerah. Jadi hari ini hujan atau hari ini cerah gitu kan. Nah, untuk besok juga ada dua kemungkinan, hujan dan juga cerah. Nah, kita ngambilnya itu gini ya, cara lihatnya. Kalau hari ini hujan ya, peluang besok tetap hujan itu berapa? Nah, kita cek di soal yang diketahui. Oke, kita lihat. Kalau hari ini hujan, maka besoknya cerah itu adalah 0,4. Jadi kita isi di sini 0,4-nya. Dan kalau misalnya hari ini hujan, besoknya juga hujan, itu probabilitasnya atau peluangnya adalah 0,6. Nah, gitu. Lanjut kita isi ke peluang transisi kalau hari ini cerah. Kalau hari ini cerah, maka besok tetap cerah itu 0,7. Berarti kita taruh 0,7 di sini. Kemudian kalau misalnya hari ini cerah dan besoknya hujan, itu adalah 0,3. Oke, perlu diingat bahwa peluang transisi dari suatu state gitu ya. Misalnya hari ini hujan nih. Nah, jumlah peluang besok hujan ataupun cerah itu harus sama dengan 1. Jadi di sini jumlah kolom jumlah peluang di satu baris itu harus sama dengan 1 gitu. Tapi kalau misalnya jumlah ke bawahnya satu kolom itu yaitu nggak akan sama dengan 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita lanjutkan, bukan nggak akan pernah sama dengan 1, tapi itu tidak harus sama dengan 1 gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka kita akan konversi dia ke dalam suatu matriks transisi. Nah, apa matriks transisinya? Nah, kita kasih nama P. P itu adalah kita bisa tulis P-nya di sini sebagai matriks 2 kali 2. Ya, kita taruh 0,6 di sini, 0,4 di sini, 0,3 di sini, 0,7 di sini. Jadi dengan adanya matriks ini, kita tahu sebenarnya bahwa 0,6 itu adalah peluang transisi hari ini hujan ke besoknya hujan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca pertanyaannya. Berapakah probabilitas bahwa 2 hari lagi akan hujan jika hari ini cerah? Oke, perhatikan baik-baik. Dia mau 2 hari lagi. Nah, waktu pertamanya itu adalah hari ini. Oke, ini hari ini. Nah, 2 hari lagi itu berarti 1 hari lagi itu besok. Nah, satu hari lagi itu adalah 1 hari setelah besok gitu. Gitu. Nah, ini artinya untuk mencari ya peluang hari ini peluang besok, kita bisa gunakan sebenarnya kita punya satu buah matriks ya. Kemudian kalau mau cari besoknya lagi, kita kalikan lagi dengan satu buah matriks, karena matriks ini itu mewakili peluang transisi. Oke. Apakah kita kali 2 kan matriksnya? Ya, bisa juga gitu ya. Tapi coba perhatikan dulu baik-baik. Sekarang saya akan buatkan bentuknya ya. Karena yang ditanya itu adalah ketika hari ini cerah ya, state-nya. Artinya kita patokin aja baris yang ini. Nah, kenapa? Karena hari ini itu udah pasti cerah. Nah, berarti kita ambil di sini ya matriks baris 0,3 dan 0,7. Nah, ini artinya apa? Ini adalah peluang besok ya, gini. Kita bisa tulis seperti ini. Jika hari ini cerah, maka ya peluang transisinya kita punya apa? Peluang transisinya adalah 0,3 dan 0,7. Jadi si 0,3 itu menunjukkan bahwa si hari ini itu
jika hari ini cerah, maka besok hujan itu 0,3 dan besok cerah itu 0,7. Seperti itu ya. Nah, ini udah terjawab nih peluang transisi untuk besok. Ya kan? Maka sini kita lupa, maka peluang transisi besok itu adalah 0,3 dan 0,7. Oke. Nah, sekarang kita akan cari next-nya, yaitu yang untuk ini. Nah, gimana cara mencarinya? Dari besok ke 1 hari lagi, kita kalikan dengan matriks P, ya. Nah, sehingga kita punya di sini peluang transisi, peluang cerah, maka 2 hari lagi. Nah, kita taruh seperti ini. 0,3, 0,7 kita kalikan dengan si P. Nah, jadi si P-nya apa? 0,6, 0,4, 0,3, 0,7. Nah, ini dikalikan seperti kita mengalihkan matriks biasa. Nah, ini kan hasilnya nanti adalah matriks, ya. Perhatikan ini. Ini matriksnya 1 kali 2 ordenya. Nah, sedangkan yang ini 2 kali 2. Maka matriks hasilnya nanti itu harus menjadi, ya. Nah, ini kan sama nih, ini dengan ini nih. Maka matriksnya nanti akan menjadi 1 dikali 2. Artinya apa? Barisnya 1 kali kolomnya 2. Nah, jadi kita akan mengisi si matriks dengan baris 1 dan kolom 2. Nah, untuk member pertama atau entry pertama itu dikalikan yang ini. Nah, kalikan dulu 0,3 dengan 0,6, yaitu 0,18 ditambah dengan 0,7 dikali 0,3, 0,21. Nah, ini entry pertama ya. Nah, karena ada nih di pertanyaan yang nanyain gimana cara mendapatkan perkalian matriksnya gitu. Oke, next, lanjut lagi untuk perkalian entry yang kedua itu kita berarti ada di sini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu. Nah, berapa yang keduanya? Kita kalikan tetap baris yang ini kita kalikan dengan kolom yang keduanya yang ini. Nah, berarti 0,3 dikali 0,4 berapa? Langsung aja 0,12 ditambah 0,7 dikali 0,7, 0,49. Nah, inilah dia matriks transisinya gitu ya. Nah, maka 2 hari lagi. Nah, perlu diingat, ini kita memperolehnya itu matriks sebenarnya ya. Matriks peluang transisi gitu. Jika hari ini cerah. Matriks peluang transisi. Jika hari ini cerah, maka 2 hari lagi. Kemungkinan 2 hari, maka ya peluang transisi atau atau hujan. Nah, ini dia. Berarti kita tulis ya, sederhanakan lagi. Ini berarti tambahkan, kita punya 0, berapa ini? 39. Sedangkan yang ini 0,61. Nah, terlihat di sini ya. Ini adalah state hujan, ini state cerah. Oke. Nah, artinya jika hari ini itu cerah, ya, pertanyaannya apa? Maka 2 hari lagi itu hujan, peluangnya berapa? Nah, berarti kalian cukup lihat yang state hujan, yaitu yang ini gitu. Jadi jika hari ini cerah, maka peluang 2 hari lagi hujan itu adalah 0,39 gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan, jadi jika hari ini cerah, maka 2 hari lagi
hujan, maka peluang adalah 0,39. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu deh supaya lebih paham lagi ya. Kita geser. Ini juga kita geser juga. Oh. Oke, kita lanjut di sini untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah restoran memiliki, ya ini tentang pelanggan restoran ya. Sebuah restoran memiliki 3 keadaan pelanggan. Nah, ada kalanya pelanggannya itu sedikit, itu state S, kita kasih nama. Ada satu waktu dia itu sedang pelanggannya ya, jumlah pelanggannya atau banyak pelanggannya itu dikategorikan sedang, atau kita kasih nama state M. Dan ada kalanya gitu ya, satu waktu banyak pelanggannya itu dalam kondisi ramai, atau kita kasih nama state R. Nah, kita punya informasi gitu ya, bahwa peluang transisi atau perubahan kondisi dari restoran itu, misalnya dalam keadaan sedikit itu besoknya kembali sedikit. Nah, ini kan setiap harinya ya waktunya. Jadi kita bicara waktunya itu per hari. Nah, kalau sebelumnya kan juga per hari juga gitu ya. Nah, itu yang paling harus diingat ya. Jadi state pertamanya itu S, atau ini bisa kita kasih nama dalam satu waktu, misalnya hari ini. Jika hari ini sedikit pelanggannya, nah besok peluangnya juga akan menjadi sedikit, si pelanggannya itu peluangnya adalah 0,5. Nah, kalau hari ini sedikit pelanggannya, peluang besok akan menjadi sedang, itu adalah 0,3. Nah, lanjut, kalau hari ini sedikit, peluang besok itu akan ramai pelanggannya, itu 0,2. Jadi kalau hari ini sedikit gitu ya, peluang tertinggi kondisi pelanggan besok itu adalah bisa dibilang sedikit juga gitu. Next, kita cek kalau kondisi sekarang itu sedang, banyak pelanggannya lagi sedang nih gitu kan, maka kita bisa lihat di sini ya, perubahan atau kondisi besoknya itu bisa sedikit dengan peluang 0,2, bisa kembali sedang dengan peluang 0,6, atau bisa besoknya itu akan ramai dengan peluang 0,2. Nah, bagaimana kalau kondisinya sekarang itu ramai gitu kan? Nah, besok akan menjadi sedikit, itu peluangnya cuma 0,1. Besok akan menjadi sedang, itu peluangnya 0,3. Justru besok akan menjadi tetap ramai, itu justru 0,6. Ini terlihat bahwa kalau hari ini itu kondisi pelanggannya itu berada di suatu state, besar kemungkinan state itu akan terjadi kembali di esokan harinya gitu ya, melihat tren peluangnya. Nah, tapi kita nggak bisa pastikan itu, karena namanya aja kemungkinan ya, jadi belum ada yang pasti gitu. Nah, jika hari ini restoran berada dalam keadaan ramai, nah ingat nih, kalau keadaan ramai berarti state R ya. Berapa probability atau probabilitas bahwa restoran itu akan berada dalam keadaan berapa probabilitas bahwa restoran akan dalam keadaan sedang? Nah, S ya, 2 hari lagi. Oke, sama halnya dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi yang diketahui sekarang ya, hari ini, dan juga kita di sini tetap selalu kita ambil dulu matriksnya. Kalau bisa cepat ya, kita bisa taruh di sini langsung matriksnya. Karena kita punya 3 state ya, kita kasih nama di sini ya untuk bantuan aja. State sedikit gitu ya, sedang, dan juga ramai. Ini juga sedikit, sedang, dan ramai. Nah, untuk bantuan juga ini yang kolom ini yang baris ini adalah hari ini. Sedangkan yang kolom itu adalah
besok. Nah, gitu. Oke, S ke S itu kita taruh di sini peluangnya adalah 0,5. S ke M. Nah, ini dia 0, jadi kalau S ke M ini kita ambil ini semua peluangnya ya. Berarti 0,3, S ke R 0,2. Next, M ke S 0,2, M ke M 0,6, M ke R 0,2. R ke S 0,1, R ke M 0,3, dan R ke R 0,6. Nah, kita udah punya nih matriks peluang transisi. Oke, diketahui sekarang itu kondisinya ramai hari ini. Berarti besok, nah kita peluang transisi untuk besok kita perlu patoki yang ini aja. Nah, baris yang ramai aja. Jadi besok itu peluangnya apa? Matriks peluang transisinya itu berupa baris untuk state ramai, yaitu 0,1 ya untuk menjadi sedikit, sedang itu 0,3, dan ramai itu 0,6. Oke. Nah, yang dia tanya itu kan 2 hari lagi, bener kan? Berarti yang 2 hari lagi itu 1 hari setelah besok. Nah, berarti matriks peluang transisi 2 hari lagi itu bisa kita tulis, kita kalikan matriks besok 0,1, 0,3, 0,6 dengan matriks peluang transisinya full 0,5, 0,3, 0,2, di bawahnya 0,2, 0,6, 0,2, 0,1, 0,3, dan 0,6. Nah, ini kita kalikan seperti biasa, perkalian matriks biasa. Nah, karena ini baris 1 kolomnya 3 itu orde matrik ya. Ini 3 kali 3. Berarti nanti kita akan mendapatkan matriks dengan baris 1 dan kolom 3. Nah, untuk baris pertama untuk anggota pertama kita kalikan matriks baris dengan kolom yang pertama yang ini. Nah, caranya itu kalikan 0,1 dengan 0,5, hasilnya 0,05. Ditambah kalikan 0,3 dengan 0,2, berarti 0,06. Ditambah kalikan 0,6 dengan 0,1, 0,06 ya. Nah, ini elemen pertama. Kita lanjut untuk elemen keduanya. Berarti di sini kita akan mengalihkan tetap baris ini dengan kolom keduanya ya, yang ini. Berarti 0,1 kita kali dengan 0,3 yaitu 0,03. Tambah 0,3 dikali 0,6, 0,18. 0,6 dikali 0,3 tambah 0,18. Next, elemen ketiga, kalikan tetap baris ini dengan kolom ketiga. 0,1 dikali 0,2, 0,02 ditambah ya 0,3 dikali 0,2, 0,06, dan terakhir 0,6 dikali 0,6, 0,36. Nah, ini dia matriksnya. Sehingga kita punya di sini ya, tambahkan semuanya 0,05 ditambah 0,06 tambah 0,06, ini kan 0, berapa? 0,1 berapa nih? 11 gitu ya, ditambah 0,06 berarti 0,17. Kalau yang ini berarti 0,36 tambah 0,303 berarti 0,39. Yang terakhir 0,36 ditambah 0,08 berarti 0,4. Untuk ngecek apakah sudah benar, itu kalian jumlahkan semua nilai angka-angka ini harus sama dengan 1 ya. 0,17 ditambah 0,039 ditambah 0,44. 7 tambah 9 16 tambah 4 20. 2 tambah 1 3 tambah 3 6. Kemudian tambah 4 0 1 1. Ya, 1 ya, benar. Nah, ingat tadi step yang ini itu sedikit
sedang dan ini ramai. Nah, perhatikan soal kita. Jika hari ini ramai, peluang restoran tersebut akan sedang 2 hari lagi. Nah, yang kalian perhatikan itu berarti di state sedang ini. Jadi, kesimpulannya lagi, jadi jika hari ini ramai, maka peluang 2 hari lagi sedang adalah 0,39. Nah, gitu kira-kira. Oke, mungkin udah terbiasa ya. Maksudnya udah makin paham. Oke, saya stop dulu lah video sampai sini dulu. Nanti kita akan cek lagi untuk soal yang ketiga ini di video selanjutnya ya. Jadi ada 3 video insya Allah di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.